Romo, Bapak Ibu, dan sahabat muda yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi dalam renungan harian masa Prapaskah bersama Komsos Paroki Santo Yohanes Rasul Delanggu. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, adakah di antara Anda yang pernah mengalami penolakan? Bagaimana rasanya ditolak? Banyak orang mungkin akan merasa sakit dan tidak enak hati ketika ditolak. Sebagian juga mungkin akan menangis, merasa terpuruk, minder, sedih, kecewa, dan sebagainya. Barangkali juga ada sebagian dari kita yang protes karena merasa permohonan atau keinginan kita seakan-akan ditolak oleh Tuhan. Sakit yang tidak kunjung sembuh, usaha yang tidak berkembang pesat, pasangan hidup yang tidak berubah, dan permasalahan-permasalahan lainnya yang tak kunjung terjawab. Kutipan sabda hari ini menyadarkan kita bahwa salah satu potensi terjadinya penolakan bukan berasal dari tempat jauh, namun dari orang-orang terdekat kita, entah karena persoalan ekonomi, relasi, kesehatan, pekerjaan, hobi, dan lain-lain. Kita bisa belajar dari sikap Paulus yang sadar akan duri dalam dagingnya, namun percaya bahwa cukuplah kasih karuniaku dalam dirimu. Cukup berarti tidak usah diubah, tidak perlu ditambah, cukup untuk bertahan. Penolakan tidak membuat kita jadi lebih lemah dan kendor, tetapi justru menjadi kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Marilah kita belajar untuk senantiasa bersyukur dan bukan bersungut, melihat rahmat Tuhan senantiasa cukup bagi kita untuk tidak menyerah berjuang. Amin. Salam sehat, tetap semangat untuk kita semua, dan jangan lupa bahagia. Berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.